Ibu Putri. Waalaikumsalam Pak Peri. Bagaimana ini kabar Ibu Putri nih? Alhamdulillah sehat Pak Peri. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga ini Ibu Putri. Oh iya Pak Peri, kira-kira nih apakah Bapak ada waktu untuk kita mengobrol? Oh, tentu saja Bu. Ada hal apa ini Ibu Putri nih? Iya ini Pak, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan pada Bapak. Apakah Bapak bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Putri. Oh ya Bu Putri, setelah kita ngobrol, hal apa ini yang ingin Ibu harapkan nih? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Peri ya. Setelah kita mengobrol, saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, begitu ya Bu Putri. Tentu saja boleh Bu. Saya senang banget kok bisa berbagi. Permasalahan apa ini ya Bu? Iya nih Pak, permasalahan yang sedang saya hadapi itu di dalam kelas Pak terhadap beberapa murid saya. Hmm. Oh begitu ya Bu. Dengan murid Ibu berarti nih Bu ya. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya Bu? Begini Pak, di dalam kelas saya ada beberapa murid yang jarang sekali hadir ke sekolah Pak. Sehingga murid tersebut selalu tertinggal pelajaran di sekolah. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu nih kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini jarang sekali hadir ke sekolah atau nggak mau ke sekolah ini, kenapa ini ya Bu? Iya Pak, sepertinya ada beberapa faktor ini Pak yang menyebabkan anak tersebut jarang hadir ke sekolah dan tidak mau belajar di sekolah. Hmm. Oh begitu ya Bu. Kira-kira faktor apa nih Bu yang paling memungkinkan atau yang dapat menyebabkan hal itu bisa terjadi? Iya Pak, saya pernah mencoba nih Pak mengobservasi dengan menanyakan pada temannya atau menanyakan guru-guru sebelumnya dan menanyakan pada guru mapel yang masuk ke dalam ke kelas saya. Nah, yang mana nih Pak? Salah satunya saya menemukan faktornya yang paling mendukung ini adalah faktor eksternal, Pak. Begitu ya Bu. Faktor eksternal ini seperti apa yang Ibu maksud? Boleh saya tahu nih Bu? Faktor eksternal ini, Pak, yang saya maksud adalah anak tersebut ini, Pak, mengalami pemaksaan di rumah sehingga si anak ini merasa bahwa pergi ke sekolah itu sebuah keharusan karena paksaan dari orang tuanya. Nah, kalau di sekolah, anak ini, Pak, merasa bahwa guru-gurunya itu galak-galak, Pak, atau tidak memberikan metode pengajaran yang sesuai, atau bisa juga komunikasi antara guru dan anak cenderung memerintah. Begitu, Pak. Oh, begitu ya Bu. Dari faktor anak tersebut nih tidak mau sekolah seperti apa Ibu jelaskan tadi. Jadi sebenarnya seberapa besar nih Bu harapan Ibu Putri ini terhadap murid tersebut agar mau hadir ke sekolah dan mau belajar di sekolah sehingga murid Ibu ini dapat belajar bersama teman-temannya dan tidak tertinggal pembelajaran yang Ibu berikan. Ya, harapan saya, Pak, setidaknya murid saya itu mau datang ke sekolah untuk belajar. Karena atas kemauan dari dalam diri dia sendiri, bukan pemaksaan oleh orang tuanya. Begitu, Pak. Iya ya Bu ya. Kalau anak datang ke sekolah kan karena paksaan orang tuanya akan sulit ya Bu. Juga nantinya untuk menerima pembelajaran yang Ibu berikan. Baik Bu, setelah Ibu Putri mengetahui beberapa penyebab permasalahannya ini, bagaimana ini kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya, Pak. Hal ini sudah saya pikirkan sebelumnya. Langkah yang harus saya lakukan itu yang pertama, Pak, bagi murid yang tidak mau hadir ke sekolah atau murid yang enggan belajar di sekolah tadi, saya akan memberikan penjelasan mengenai pentingnya sekolah dengan cara memberitahu padanya bahwa sekolah itu tempat yang sangat menyenangkan, Pak, untuk belajar dan bersosialisasi dengan teman-temannya.
Nah, adapun langkah keduanya, Pak, saya akan terus-menerus memberikan motivasi pada murid saya itu tanpa memarahinya dan menanyakan pada murid saya itu kelak ingin menjadi apa dengan memberikan penjelasan hal yang harus diperlukan untuk menggapai cita-citanya. Kemudian, Pak, Ya. eh, langkah ketiganya yang akan saya lakukan adalah mengajak murid saya itu untuk bersosialisasi dengan melibatkannya turut aktif selama proses pembelajaran berlangsung Hmm. di kelas dan memberitahu juga pada murid yang lain untuk mengajak murid tersebut berkomunikasi yang baik agar ia lebih percaya diri dalam mengekspresikan dirinya di kelas atau di depan umum. Dan langkah terakhir yang saya lakukan itu, Pak, adalah memberikan penjelasan pada orang tua untuk tidak terlalu memaksakan anaknya menjadi apa yang mereka inginkan secara berlebihan. Iya, baik nih Bu Putri ya, banyak nih langkahnya. Jadi menurut saya rencana Ibu ini sangat bagus nih Bu. Dimana Ibu Putri udah memberikan penjelasan ya kan mengenai pentingnya sekolah, memberikan motivasi tanpa memarahinya, terus kemudian mengajaknya untuk turut aktif selama proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian Bu Putri ini memberitahu lagi pada murid Ibu yang lainnya agar mengajak murid itu berkomunikasi yang baik ya kan. Dan Ibu Putri juga memberikan penjelasan pada orang tuanya, pada orang tua murid tersebut agar tidak memaksakan anaknya tadi Bu ya, jadi yang tidak mereka inginkan. Menurut Ibu nih Bu Putri, selain rencana yang Ibu sampaikan ini, apakah ada bimbingan khusus nih yang akan Ibu berikan pada murid Ibu tersebut? Oh iya Pak Peri, tentu saja ada Pak. Bimbingan itu dapat saya berikan berupa mengajak murid tersebut berkomunikasi face to face dan dari hati ke hati dengan cara menanyakan pada murid itu permasalahannya atau sebab dia tidak mau belajar di sekolah dan memberikan perhatian penuh pada siswa itu agar ia merasa nyaman dan tidak beranggapan kembali Pak bahwa guru-guru di sekolahnya itu galak. Bahkan Hmm. tidak memperdulikannya Pak, begitu Pak. Oh gitu ya Bu. Tapi tetap Ibu bimbing terus menerus gitu ya Bu. Iya Pak, saya akan bimbing sampai murid saya itu rajin datang ke sekolah dan mau belajar bersama teman-temannya di sekolah Pak. Oke baiklah Bu Putri. Kira-kira kapan ya Bu Putri melaksanakan bimbingan tersebut? Oh, tentunya Pak, saya akan secepatnya Pak melakukan bimbingan itu, tepatnya ya minggu depan akan saya lakukan Pak. Oh bagus itu Bu. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang akan Ibu terapkan nanti? Tentunya Pak, saya akan melakukannya secara kontinu, secara terus-menerus dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid saya tersebut, Pak. Oh baiklah Bu. Terus kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini ya tentunya Pak, kepala sekolah yang akan membantu saya. Kemudian dengan orang tua murid tersebut untuk saya ajak bekerja sama dan rekan sejawat saya juga, Pak. Baiklah Bu, dari perbincangan atau obrolan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu ini sekarang Bu? Perasaan saya Pak Peri, alhamdulillah sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Bapak, mendapatkan solusi yang baik dan permasalahan sedang saya alami, Pak. Alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu Bu Putri, ini saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa ya. Dan saya harapkan Bu Putri mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan penuh semangat nih Bu ya. Iya, siap Pak Peri. Saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya. Oh iya Bu Putri, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Nah, saya rasa sudah cukup sih, Pak.
untuk masalah saya dan terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan pada saya. Sama-sama Bu Putri. Baiklah Bu Putri, kalau begitu saya ingin pamit dulu nih Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Terima kasih ya Pak Peri. Sama-sama Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Peri.